Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Lamari. Selamat datang di channel Promen Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Sisingji The Great episode 3 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di tempat persembunyian tanpa batas, terlihat Gui Xiao yang sedang berlari mengejar Guozi yang telah diculik oleh Wang Mei. Melihat kedatangan Gui Xiao ini, siluman tengkorak pun langsung melepaskan serangan sampai membuat Gui Xiao termundur. Bahkan, siluman tengkorak juga sempat menggunakan energi mayat Yin ribuan tahun untuk menyerang Gui Xiao. Tak tinggal diam saja, Gui Xiao pun langsung memberikan perlawanan dengan melepaskan jurus membakar hantu. Namun sayangnya, serangan itu mampu dipatahkan oleh siluman rubah yang tiba-tiba muncul. Tak berhenti sampai di situ, siluman rubah terus-menerus memberikan serangan tanpa henti kepada Gui Xiao hingga membuatnya terdesak. Di tengah-tengah terdesaknya Gui Xiao, seketika siluman tengkorak ikut menyerang Gui Xiao dengan teknik pedang iblis tulang putih. Awalnya, serangan dari siluman tengkorak ini berhasil dihindari oleh Gui Xiao. Namun pada akhirnya serangan ini berhasil membuat Gui Xiao tertekan dan tak dapat bergerak kemana-mana. Wang Mei kemudian mencoba memberikan penawaran kepada Gui Xiao, yang mana Wang Mei bersedia untuk melepaskan Guozi selama Gui Xiao bersedia bergabung dengan aliansi kegelapan. Jika Gui Xiao bergabung dengan aliansi kegelapan, Wang Mei tidak hanya melepaskan Guozi, dia juga akan mengembalikan jiwa orang-orang dari suku klan bunga. Mendengar penawaran dari Wang Mei ini, jelas Gui Xiao tidak sudi untuk menerimanya. Gui Xiao juga memberitahu bahwa sekalipun dirinya harus bertarung melawan seluruh siluman di jalan iblis besar ini, ia tentu saja memilih untuk melawan mereka semua daripada harus bergabung dengan mereka. Di momen serupa, dengan penuh amarah yang membara, Gui Xiao langsung menghancurkan pedang-pedang iblis tulang putih yang membelenggu dirinya. Belum Gui Xiao sempat membuat pergerakan untuk menyerang, tiba-tiba saja muncul seekor naga tengkorak milik siluman tengkorak. Siluman tengkorak kemudian mulai mengendalikan naga tengkorak itu untuk menyerang Gui Xiao hingga membuatnya terlempar. Tak hanya berdiam diri saja, Gui Xiao perlahan-lahan mulai mengumpulkan kekuatannya, lalu menghancurkan naga tengkorak itu hingga menjadi debu. Meski belum berhenti, Gui Xiao melanjutkan serangannya dengan menghantam siluman tengkorak sampai-sampai membuat siluman tengkorak terkejut. Setelah Gui Xiao memberikan hantaman kepada siluman tengkorak lagi dan lagi, Gui Xiao mendapat gangguan dari siluman rubah yang menyerangnya secara tiba-tiba. Tak hanya sekali saja, siluman rubah bahkan juga melepaskan sebuah serangan meriam ki siluman untuk memberi tekanan yang luar biasa kepada Gui Xiao. Meskipun sempat tertekan, Gui Xiao masih mampu bangkit dan dengan cepat memukul siluman rubah hingga membuatnya terpental keras. Selesai mengalahkan siluman tengkorak dan siluman rubah, Gui Xiao akhirnya pergi ke hadapan Wang Mei untuk menyelamatkan Guozi. Sewaktu Gui Xiao pergi ke hadapan Wang Mei, Gui Xiao sempat menjadi begitu terkejut sekaligus merasa marah ketika ia melihat Guozi yang ternyata saat ini sudah tak sadarkan diri. Tanpa banyak berbicara lagi, dengan penuh amarah, Gui Xiao langsung bergerak dan mengarahkan serangannya kepada Wang Mei. Pada saat ini, pertarungan antara Gui Xiao melawan sang iblis Buddha Wang Mei terjadi begitu sengit. Keduanya saling berbalas-balas serangan tanpa henti. Namun, di suatu momen, secara mengejutkan Wang Mei sempat terkena serangan yang begitu keras dari Gui Xiao. Meskipun begitu, bukannya merasa kesakitan, Wang Mei justru hanya tertawa seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Selang beberapa saat, tiba-tiba saja muncul siluman lipan yang menyerang Gui Xiao hingga membuat Gui Xiao terjatuh tak berdaya. Setelah itu, tubuh Wang Mei perlahan-lahan mengeluarkan sebuah asap biru yang begitu pekat, dan dalam sekejap tubuhnya berubah menjadi begitu besar seperti seekor monster. Di waktu yang sama, tampak Guozi yang kembali tersadar dari pingsannya, namun tidak ada yang dapat ia perbuat selain melihat Gui Xiao yang sedang berada dalam bahaya. Wang Mei kemudian menangkap tubuh Gui Xiao, lalu mengeluarkan lidahnya dan melahap tubuh Gui Xiao hidup-hidup. Melihat Gui Xiao yang ditelan hidup-hidup oleh Wang Mei, Guozi pun menjadi begitu terkejut dan benar-benar syok. Scene lalu beralih ke sebuah tempat berupa istana surgawi. Di sana terlihat 4 biksu bela diri alam surgawi, yakni Mu Luhan, Tu Luhan, Cao Luhan, dan Shi Luhan. Mereka berempat berkumpul di sana bukanlah tanpa alasan, melainkan atas panggilan
dari pemimpin biksu bela diri alam surgawi yang bernama Saluhan. Saluhan kemudian memberitahu mereka berempat bahwasanya akhir-akhir ini semakin banyak jiwa kegelapan di jalan iblis besar yang menyebar. Para siluman saling bertarung dan membunuh satu sama lain. Hal ini jelas membuat Buddha Rulai menjadi begitu khawatir karena kekacauan di jalan iblis besar pasti akan mempengaruhi dunia manusia. Saluhan berencana ingin memanfaatkan kesempatan dari kekacauan ini untuk menunjukkan performa yang terbaik dari biksu bela diri alam surgawi untuk menuju puncak posisi jabatan di alam surgawi. Kembali ke tempat persembunyian tanpa batas, tampak Huang Mei yang menjadi begitu bahagia selepas melahap Gui Xiao. Sementara itu, Guozi hanya bisa berpasrah dengan perasaan sedihnya ketika melihat Gui Xiao yang sudah terlahap. Meskipun sudah dilahap oleh Huang Mei, Guozi masih saja berkeyakinan kalau Gui Xiao pasti masih hidup dan tidak akan mati semudah itu, karena Gui Xiao tidak akan pernah meninggalkan Guozi. Awalnya, Huang Mei sempat tertawa mendengar keyakinan Guozi itu. Akan tetapi, tak berselang lama, tiba-tiba saja Huang Mei berhenti tertawa dan perutnya bergerak-gerak tanpa sebab. Huang Mei mengaku kalau kantung kulit iblis Budanya sudah tidak bisa lagi menahan Gui Xiao yang sudah ia telan di dalam perutnya. Selang beberapa saat, secara mengejutkan, Gui Xiao keluar dari mulut Huang Mei dengan tubuh monster babonnya. Setelah keluar dari tubuh Huang Mei, Gui Xiao bergegas terbang dan menangkap Guozi dari siluman lipan. Di waktu yang sama, siluman tengkorak dan siluman rubah mengaku begitu tertarik dengan kemampuan dari Gui Xiao sebagai siluman besar. Sedangkan Huang Mei sendiri, ia tentu saja menjadi sangat marah karena Gui Xiao telah memusnahkan kantung kulit iblis Budanya. Lantas, dengan penuh amarah, Huang Mei mulai mengumpulkan energi sebelum melepaskan serangan bom gas vakum ke arah Gui Xiao. Melihat serangan yang dahsyat ini, Gui Xiao pun segera menggunakan kekuatannya untuk menahan serangan tersebut. Sementara itu, siluman rubah juga ikut membantu Huang Mei untuk menyerang Gui Xiao dengan jurus meriam Ki Siluman. Begitu pula dengan siluman tengkorak yang ikut menyerang dengan pedang iblis tulang putih, beserta dengan serangan tambahan dari siluman lipan. Serangan dari mereka berempat ini jelas membuat Gui Xiao benar-benar menjadi begitu tertekan dan kesulitan. Meskipun begitu, Gui Xiao tak menyerah begitu saja, karena janjinya terhadap Guozi membuatnya bangkit untuk menahan segala serangan yang dihantamnya. Dengan kekuatan meriam Ki Babon Super, Gui Xiao mampu menahan serangan keempat lawannya hingga memusnahkannya. Pasca ledakan dari kekuatan meriam Ki Babon Super, tampak siluman rubah, siluman tengkorak, serta siluman lipan sudah tak sadarkan diri dan hanya menyisakan Huang Mei dengan tubuhnya yang sudah tak berdaya. Melihat Huang Mei yang sudah sekarat, Gui Xiao pun mencoba untuk mengakhiri Huang Mei dengan sebuah pukulan. Sebelum sempat melakukannya, Huang Mei langsung menghentikan Gui Xiao dengan menunjukkan jiwa roh suku klan bunga yang berada di boneka sawah, sambil berkata kalau dirinya bersedia untuk tunduk kepada Gui Xiao. Huang Mei kemudian mencoba untuk melepaskan jiwa roh suku klan bunga dengan niatan jahat untuk mengecoh Gui Xiao. Akibatnya, Gui Xiao benar-benar terkecoh dengan trik dari Huang Mei, sehingga Huang Mei memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Gui Xiao dengan teknik kata-kata iblis menyesatkan orang. Huang Mei kemudian mencoba menghasut Gui Xiao dengan mengatakan bahwasanya cara tercepat bagi diri Gui Xiao sebagai bagian dari para siluman untuk mendapat kekuatan yang besar adalah dengan cara memakan daging dan darah para makhluk hidup. Huang Mei juga berkata kalau Gui Xiao seharusnya sebagai siluman sangat merindukan rasanya memakan daging dan darah para makhluk hidup. Mendengar ucapan-ucapan dari Huang Mei, Guozi pun langsung berteriak menyuruh Gui Xiao agar tidak usah mendengarkan perkataan dari Huang Mei yang menyesatkan. Meskipun begitu, Huang Mei terus saja memancing emosi Gui Xiao sambil berkata kalau Gui Xiao adalah siluman lemah yang tidak berani memakan daging makhluk hidup. Provokasi dari Huang Mei ini benar-benar membuat Gui Xiao menjadi begitu marah dan merasa tertantang. Setelah berhasil membuat Gui Xiao emosi, Huang Mei langsung menggunakan mutiara pemanggil cacing raksasa untuk memancing Gui Xiao agar memakan daging cacing tersebut. Alhasil, rencana dari Huang Mei benar-benar berhasil membuat Gui Xiao akhirnya memakan daging dari cacing-cacing tersebut. Melihat Gui Xiao yang memakan daging itu, Huang Mei jelas menjadi begitu bahagia
karena tindakan dari Guizhou kali ini membuatnya telah kehilangan kendali dan tentunya secara otomatis akan bergabung ke dalam aliansi siluman kegelapan di Jalan Iblis Besar. Oleh karena itu, Wang Mei pun mencoba memberitahu Guizhou di mana letak kota kediaman manusia. Tak hanya berdiam diri saja, Guozhi pun berusaha keras untuk menyadarkan Guizhou dengan mengatakan jika Guizhou kembali ke Jalan Iblis Besar, maka Guizhou bisa menarik kedatangan Dewa Surgawi. Meskipun sudah berusaha keras untuk menyadarkan Guizhou, tetapi semuanya sia-sia. Guizhou masih menjadi begitu liar dan bergegas pergi ke kota kediaman manusia. Singkat waktu, terlihat Guizhou yang perlahan-lahan mendekati kota kediaman manusia. Sampainya di sana, kedatangan Guizhou benar-benar membuat para manusia berlari ketakutan. Sementara itu, Guizhou sendiri, ia dengan sangat liar menangkap para manusia yang berlarian lalu melahapnya secara satu persatu. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.